berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita akan mendengarkan dan membaca juga merenungi sabda firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh mampukan kami menikmati suasana pagi, dan juga Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami untuk boleh mendengar juga merenungi sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai dan mengurapi kami, sehingga apa yang kami dengar, kami baca dan kami renungi boleh benar-benar berbuah dan hidup di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai 14. Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14 berbunyi demikian. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mengerti dan juga boleh menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih, beberapa waktu yang lalu kita baru saja menikmati masa libur panjang, yaitu libur Hari Raya Idul Fitri. Ketika kita bicara soal libur Hari Raya Idul Fitri, ada dua hal yang identik, yaitu yang pertama adalah liburan tentu saja, dan yang kedua mudik. Mungkin sebagian daripada kita ada yang kemarin menikmatinya untuk liburan, ada juga yang mudik. Ketika kita bepergian demikian, kira-kira Bapak Ibu lebih memilih jalan yang mudah, cepat sampai, atau bisa kita bilang jalan tol, atau kita akan lewat jalan desa yang antah berantah, kita nggak tahu rata atau tidak, cepat atau tidak, bagus atau tidak, atau bahkan bisa jadi kita tersesat di dalam jalan itu. Mana yang kita pilih? Tentu sebagian besar dari kita lebih memilih jalan tol yang sudah jelas rata, halus, cepat, tidak ada hambatan, jadi kita boleh cepat sampai ke tujuan. Itu bukan hal yang mengherankan, dan itu juga adalah hal yang wajar kalau kita lebih memilih jalan tol.
Itu kalau kita bicara soal perjalanan. Sekarang saya mau menceritakan bagaimana ketika saya saat kecil diperhadapkan dengan dua pilihan jalan. Dulu Bapak Ibu ketika saya kecil, saya belajar beberapa kendaraan. Kendaraan pertama yang saya pelajari adalah sepeda roda 3. Ketika saya belajar sepeda roda 3, kala itu saya sekitar usia 3-4 tahun, saya memilih jalanan di desa yang rata, yang halus, yang sepi. Tapi kala itu ayah saya, papa mengatakan begini, kamu jangan latihan di situ deh, kamu latihan di lapangan saja. Tentu saya tidak merta-merta langsung menerima. Saya berpikir, kenapa saya harus latihan di lapangan? Sudah jelas-jelas lapangan itu berumput, dan rumput itu membuat saya sulit mengayuh sepeda. Itu kendaraan pertama. Yang kedua, ketika saya belajar sepeda roda 4, papa saya lagi-lagi memilihkan jalanan yang berbatu. Padahal dekat rumah saya ada jalanan yang tidak berbatu, tetapi dia memilihkan jalanan yang berbatu. Itu kendaraan yang kedua. Lalu kendaraan yang ketiga, ketika saya beranjak remaja, saya belajar naik motor. Ketika saya mengendarai sepeda motor, ketika sedang belajar, lagi-lagi papa saya memilihkan jalanan yang berbatu dan naik turun. Tentu di dalam latihan yang ketiga ini saya agak kesal. Saya protes. Kenapa papa selalu nyuruh aku lewat jalan yang susah? Kenapa saya harus lewat jalan yang berbatu, harus naik turun padahal ada jalan yang nyaman? Papa saya kala itu hanya menjawab, ya nggak apa-apa, tanpa ada keterangan apapun. Waktu berlalu dan saat ini saya sudah beranjak dewasa. Setelah berlalu, saya baru menyadari bahwasanya ketika saya belajar di jalanan-jalanan yang tidak enak, ketika saya dulu diminta papa saya untuk mengayuh sepeda di jalanan rumput, mengayuh sepeda di jalanan berbatu, bahkan mengendarai motor di jalanan yang naik turun, ternyata ketika sekarang saya sudah dewasa, saya lebih mahir mengendarai kendaraan di jalan apapun. Bagaimanapun perjalanan yang akan saya hadapi, saya lebih pede, saya lebih berani, dan saya lebih bisa. Itu yang ternyata papa saya dahulu ajarkan. Dan pada saat ini Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan menarik bahwa Tuhan pun meminta kita untuk melewati jalan yang sempit. Jalanan yang sempit dan sesak pintunya dikatakan di sana. Kenapa Tuhan tidak minta kita berjalan di jalanan yang lebar? Kenapa kita harus lewat jalan yang sempit padahal kan jalan yang lebar lebih enak? Ternyata Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan ambillah jalan yang sempit pintunya dan sesak itu, Ia mau mengajak kita untuk kita memiliki komitmen. Kita hidup di dalam sebuah komitmen. Ketika kita berada di jalan yang nyaman, di jalan yang enak, anggap saja ketika kita perjalanan akan liburan, kita lewat jalan tol. Ketika kita melewati jalanan tol, apa yang kita rasakan di jalanan? Tentu kita tidak akan terlalu memperhatikan kanan kiri kita. Yang kita perhatikan hanyalah sampai tujuan dengan cepat, sampai tujuan secepat mungkin, senyaman mungkin. Kita tidak akan mengetahui atau kita tidak akan mengerti bahwa di dalam perjalanan itu ada rumah-rumah warga, ada desa, ada tanaman yang menarik. Kita hanya fokus kepada tujuan, kapan kita sampai. Tapi ketika kita diminta Tuhan lewatlah jalan yang sempit dan sesak itu, kita akan mengerti setiap sisinya, setiap detail jalan perjalanan hidup kita. Ketika kita memilih jalanan desa untuk pergi ke suatu tempat, kita akan memperhatikan kehidupan orang-orang di sana. Kita akan memperhatikan lingkungan di sana, pemandangan yang indah. Kita mungkin akan berkata, luar biasa Tuhan,
membuat karya seindah itu. Akan lebih banyak hal-hal yang kita mengerti, yang kita peroleh ketika kita memilih jalan desa. Berbeda dengan kita memilih jalan tol. Kita akan menikmati setiap proses yang kita lewati, kita akan menikmati setiap hal yang terjadi di dalam perjalanan itu. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup beriman kita. Tuhan ingin kita tidak fokus pada tujuan akhir, tetapi kita fokus juga kepada kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14 ada dua prinsip dasar yang seharusnya kita hidupi sebagai umat Allah. Yang pertama adalah mengasihi sesama. Di dalam ayat 12 dikatakan di sana, hendaklah kita melakukan apa yang ingin orang lakukan kepada kita. Kalau kita ingin orang berbuat baik pada kita, berbuat baiklah lebih dulu pada banyak orang. Kasihilah mereka lebih dulu seperti kita juga mengasihi diri kita. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua adalah pilihlah jalan di mana kamu dan kita bisa menikmati setiap prosesnya, memiliki komitmen bersama Allah apapun perjalanannya. Adakah di antara Bapak Ibu yang masih ingat dengan lagu pengutusan pada ibadah Palmarum kemarin? Lagu pengutusan kemarin adalah Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Hendaklah kita mau berjalan dengan juru selamat kita di dalam setiap perjalanannya. Apapun itu kita nikmati setiap prosesnya. Karena Tuhan sendiri yang akan menjaga kita, yang akan berjalan bersama kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk boleh menikmati setiap jalan, boleh menikmati setiap proses yang kami alami di dalam hidup. Dan kami juga diingatkan untuk memegang teguh komitmen kami, komitmen untuk berjalan bersama Tuhan. Dan Bapa, pada saat ini kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah fisik maupun di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan boleh memampukan mereka, mengurapi mereka, dan juga memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama kami di tempat ini, boleh bersekutu terus bersama dengan Engkau. Kami juga Tuhan berdoa untuk Penatua Cynthia yang saat ini sedang memasuki proses pemanggilan kependetaannya. Kiranya Tuhan yang boleh mengurapi beliau, Tuhan yang boleh memampukan setiap prosesnya, sehingga Penatua Cynthia boleh ditabiskan menjadi pendeta di GKI Gatot Subroto ini. Dan juga kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap jemaat di tempat ini, sehingga kami boleh siap menerima Penatua Cynthia dan boleh berproses bersama dengannya Tuhan. Dan juga kami teringat kepada Yayasan YP3K, kiranya Tuhan boleh memberkati sekolah-sekolah kami, Tuhan boleh mengurapi guru-guru kami agar mereka boleh mengajar anak-anak kami dengan baik. Dan juga Tuhan boleh memberkati setiap murid di bawah naungan YP3K agar mereka boleh senantiasa menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, boleh hidup di dalam cinta kasih dan boleh menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami juga teringat untuk GKI Gatot Subroto, untuk setiap pelayanan, aktivitas dan juga kegiatan. Tuhan yang boleh memberkati baik jemaat maupun simpatisan, juga setiap orang yang terlibat. Tuhan mampukan agar kami boleh terus melayani dengan tulus, dengan cinta dan kasih. Inilah Tuhan kami yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin.